Wabarakatuh. Video ini ngebahas tentang analisa fundamental INDI dengan pendekatan dividenmologi. Yang dibahas di sini ada 3 poin. Poin pertama adalah pembahasan tentang kinerja saham INDI. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham INDI 4 tahun terakhir. Poin kedua, yang dibahas di video ini adalah proyeksi pembagian dividen saham INDI di tahun 2023 ini. Poin ketiga, di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan kisaran harga wajar saham INDI. Pastikan tonton sampai akhir, detik per detik, karena ada 2 sebab. Sebab pertama karena setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, kurang lebih nih kita nih ya, Anda dan saya, jadi bisa prediksi saham INDI dengan harga jangka panjangnya berapa. Prediksi di sini maksudnya harga sahamnya. Lalu, jangka panjangnya maksudnya 1 sampai 2 tahun ke depan berapa? Tentu saja logikanya yang saya sebutkan di sini insya Allah masuk akal. Dengan logika yang masuk akal. Ya. Nggak dibuat-buat. Gitu. Sebab kedua, kenapa Anda harus nonton video ini sampai habis? Karena saya punya hadiah. Yang cara dapetinnya, saya bahas di tengah-tengah video ini. Atau di akhir video ini. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya adalah daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi, berserta analisa lengkapnya. Ya, Oke, kita mulai pembahasannya. Per hari ini, video ini direkam pagi jam 8.00 WIB, Senin 9 Januari 2023, INDI closing kemarin di harga 2.440. INDI ini adalah perusahaan Indika Energi Tbk, sektornya batu bara. Jumlah saham yang beredarnya 5,2 miliar lembar saham. Komposisi di masyarakat 33,99%. Hutangnya 198. Oke. Mungkin Anda sudah pernah nonton video ini, saya pernah menjelaskan kalau komposisi saham yang berada di masyarakat, kalau kurang dari 5% itu bahaya karena harganya volatil banget. Biasanya saham-saham gorengan seperti itu, karena mudah banget digocek sama bandarnya. Terus kalau komposisinya terlalu besar, ya kan, terlalu besar, komposisi di masyarakat terlalu besar, ya dia aneh gitu, mencurigakan. Kalau perusahaannya beneran bagus, kok dia nggak mau sih megang sahamnya banyak? Kok dia bagiin banyak banget di masyarakat? Emang dia nggak mau untung gitu ya. Nah, 33% ini aman. Hutangnya ini agak riskan. Kenapa? Di 198% ini ibarat Anda punya modal 100 juta buka usaha. Utang Anda 198 juta. Kalau suatu saat terjadi kenapa-napa, ya kan? Terjadi kenapa-napa ke usaha Anda, iya, Anda gulung tikar, Anda nggak bisa nutupin hutang Anda, boro-boro bagiin ke pemegang saham. Gitu ya. Oke. Nah, videonya juga ada 4 pembahasan, 4 topik. Ekuitas, book value, laba, dan EPS. Dari 4 topik itu, kita punya 3 PR. Untuk Anda yang sudah pernah nonton video saya sebelumnya, Anda pasti tahu PR-nya apa aja, yaitu ngisi kolom berwarna biru ini. Ada 3 kolomnya, berarti PR-nya 3. Kalau kolom ini sudah terisi, otomatis kolom warna kuning akan mengikuti perubahan kolom warna biru ini. Oke. Masuk ke topik pertama, ekuitas Q3 ke Q4 2019, ekuitasnya turun 7%. Q3
Q4 2020 turun lagi 14% ekuitasnya. Q3 2021 ke Q3 2022 ke Q4 2021, ternyata ekuitasnya naik 12%. Kenapa bisa naik? Kenapa bisa naik nih? Karena, ya kan, karena harga batu bara di akhir tahun kemarin di 2021 itu terjadi kenaikan cukup signifikan. Makanya ekuitasnya ikutan naik. Oke. Nah, itu dari kuartal per kuartal. Sekarang per tahun kita lihat. Ekuitas Q319, Q320 dia turun 12%. Q320 ke Q321 turun lagi 13%. Nah, Q321 ke Q322 naiknya drastis. Applause, naiknya 71%, ya kan? Dari yang tadi turun, dia naik 71%. Nah, pertanyaannya, Q4-nya berapa nih naiknya? Optimisnya di 12% lah ya, kayak tahun kemarin. Pesimisnya, ya turun 14% lah. Confident-nya berapa nih? Berhubung harga batu bara di Q4 ini memang terjadi penurunan, tapi tidak terlalu drastis. Ya kisaran 10% lah ya di sini. 10% dia naik. Confident saya ini ya masih terjadi kenaikan 10% di Q4 2022 ini. Oke. Topik pertama selesai. Masuk ke topik 2, book value. Sebenarnya ini kita singkat aja ya. Book value ya di 2019 book value-nya cuma 0,59%, 0,59 kali. PBV di 2020 0,39 kali, kecil banget. PBV di 2021 0,77 kali. Di PBV di 2022 0,80 kali, ya kan? Nah, dari PBV ini kita bisa simpulkan kalau book value-nya PBV-nya si ini cukup murah dibandingkan book value-nya. Kalau Anda tipikal investor yang mengedepankan PBV, ini cukup murah, sudah murah karena di bawah 1. Seperti itu. Oke. Topik kedua selesai. Topik ketiga laba. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kenapa terjadi penurunan ekuitasnya? Kenapa terjadi kenaikan ekuitasnya? Q4 19 dia rugi. Ruginya naik, terjadi kenaikan kerugian 107%. Naik nih ruginya 107%. Q320 ke Q420 ruginya naik lagi 112%. Ruginya nih yang naik, bukan untungnya. Bukan labanya yang naik, kerugiannya yang naik. Nah, Q321 ke Q421, nah di sini terjadi kenaikan, tapi kenaikannya bukan kenaikan kerugian, kenaikan keuntungan. Ya kan? Drastis loh, dari minus 85 miliar ke 823 miliar untungnya. Atau naik 967%. Makanya wajar di sini dia naik 12%. Wajar banget dia naik 12%. Ya. Oke. Nah, itu dari kuartal per kuartal. Sekarang kuartal tahun per tahun, ya kan? Q319, Q320 kerugiannya naik 541%. Q320 ke Q321 kerugiannya, ya kan, turun 89%. Udah mulai ada angin segar nih, ya. Wajar karena emang batu bara naik dari pertengahan tahun 2021 udah mulai naik tuh. Q321 ke Q322 naiknya
sangat amat mencengangkan, yaitu 6.159% naiknya. Dari minus 85 miliar jadi untung 5T. Makanya wajar ekuitasnya naik 71%. Wajar banget. Ya. Nah, pertanyaannya berapa nih di Q3 2022? Q4 2022 naiknya berapa? Kalau mau optimis ya kayak tahun kemarin lah 900%, itu optimisnya. Ya kan? Pesimisnya ya nggak terjadi kenaikan lah. Kan udah naiknya tinggi. Ya kan? Kalau confident-nya, ya confident-nya sama lah kenaikannya kayak si ekuitasnya. Nah, saya pakai yang confident-nya saja di sini. Naiknya 10%. Nah, jadi labanya di Q4 ini kemungkinan 5,6 triliun gitu. Oke. Pembahasan topik ketiga selesai. Sekarang IPS. Topik terakhir. IPS ini yang kita cari adalah DPR, ya kan, DPR. DPR itu apa? Kalau Anda punya untung 100 juta, misal. Nah, yang Anda mau bagiin berapa persen? Misal, yang mau dibagi 30%. Yang mau dibagiin 30 juta. Berarti kan 30%. Nah, 30% itu DPR. Ya. Nah, selama ini ternyata Indi nggak bagiin dividen nih 2 tahun terakhir. Ya karena dia rugi. Di 2020 dia rugi. Ruginya sampai 1T. Ya nggak, dia pelajar aja nggak bagiin dividen. 2021 dia udah untung nih kuartal 4-nya, tapi dia nggak bagiin dividen. Kenapa? Ya karena dia baru untung. Ya. Wajar lah, karena dia baru untung. Perusahaan baru untung, takutnya tahun depan terjadi lagi nih kayak 2020, ya kan? Ya dia, oke, kita keep dulu, jangan bagi-bagi dividen dulu. Oke deh, nggak usah bagi-bagi. Oke, wajar. Nah, yang lucu di 2019. 2019 dia lagi rugi, tapi dia bagiin hampir 2 kali lipat dibanding kan kerugiannya, yaitu 90 rupiah per lembar saham atau 185% daripada kerugiannya gitu. Oke. Makanya wajar walaupun di Q4-nya segini kerugiannya ya, tapi kok ke depannya rugi ekuitasnya berkurang 12%. Gitu. Oke. Wajar itu. Nah, sekarang pertanyaannya, DPR Q4 berapa nih? Masa 185% lagi? Itu optimis boleh, masukin boleh. Boleh, ngikuti tahun 2019 boleh. Tapi saya rasa nggak mungkin juga. Kenapa? Ya masa dia lagi untung gede. Mau rugi lagi karena bagian dividen? Nggak mungkin lah, ya kan? Terus, confident-nya berapa? 50%. Kenapa? 50%. 50% dari mana sih, Min? Ya wajarnya orang usaha ya 50-50 lah. Ya biasanya nih perusahaan kalau bagian dividen yang wajar ya 50-50, 50% untuk perusahaan, 50% untuk yang pemegang saham gitu. Oke. Terus kalau pesimisnya sama lah sama kenaikan ekuitas ya 10% gitu. Jadi yang mana, Min? Ya, saya mah mengambilnya confident yang 50%. Confident. Ya, masa sih dia nggak mau bagi 50% gitu kan. Oh iya, sebelum video lanjut nih, kan? Sebelum video lanjut, mumpung Anda masih nyimak videonya, boleh nggak saya minta tolong like video ini, terus tulis INDY, INDY di komen. Nggak sampai 5 detik kok ya buat like dan tulis INDY di komen. Udah? Udah belum nih? Udah ya? Oke, semoga udah. Sip, thanks ya. Oke.
Lanjut, di sini kan tadi udah masukin 50%. Sekarang berapa nih kira-kira dividennya? Bagian dividennya berapa nih gitu kan. Nah, di sini Anda bisa lihat ada minus 111%. Lah, kok ada minus nih, Min? Gitu. Nah, kemarin Indi sudah membagikan dividen 111%. Kalau di sini nggak minus nih, ini harusnya Rp500, Rp544 dia ngebagiinnya. Karena kemarin udah dipotong dividen interim, ya sisanya segini. Jadi untuk mendekati harga murahnya aja masih ada 78%. Harga wajarnya 166%. Harga mahalnya di 255%. Masih ada nih potensi kenaikan ya. Tapi Min, itu mah terlalu optimis. Coba deh, labanya nggak usah naik deh. Oke, labanya nggak usah naik di kuartal 4-nya. Terus bagiannya nggak mungkin 50 lah. 20 atau 30 lah. Oke, 30 kita ambil 30. Ini udah pesimisnya ya. Pesimisnya. Di pesimisnya aja, dividen yield-nya masih 7,6%. Ya. Harga murahnya udah kelewat sih, udah kelewat 24%. Tapi harga wajarnya masih potensi naik 14%. Harga mahalnya masih potensi naik 52%. Ini udah pesimis mungkin loh ya. Nggak mau Min, masih mau pesimis lagi. Ya itu silakan Anda hitung sendiri. Kalau ngebaginya di bawah 30%. Tapi menurut saya nggak mungkin lah ya. Orang di 2019 aja dia lagi rugi loh, IPS-nya minus 48. Dia masih royal ngebagi 185%. Masa sih tahun ini dia ngebagi cuma 20% gitu kan. Ya minimal 30% lah DPR-nya gitu. Jadi kesimpulannya, komposisi masyarakatnya aman ya, 33% tuh aman. Hutangnya agak riskan, hutangnya emang agak riskan. Terus dari tren keuangannya ya emang lagi naik dia trennya. Dilihat dari labanya naiknya, Masya Allah, drastis banget naiknya gitu ya. Prospeknya ya masih ada 14% ke harga wajarnya. Prospeknya tuh. Lalu dividen yield-nya berapa? Kalau ya dividen yield-nya ya masih ada potensi ngebagiin 7,6%. Oke. Sebagai penutup dan juga pengingat, karena ini udah panjang lebar, kali tinggi ya kan. Penutupnya jangan lupa subscribe channel Saham Nyantai ini. Kalau isinya sesuai tipe Anda, tipe investasi Anda, tipe analisis Anda, logikanya masuk ke Anda, silakan Anda subscribe channel Saham Nyantai. Pengingatnya, oke. Dari tadi emang saya belum sebutkan, tapi pengingatnya, jangan lupa ambil hadiah dari saya, yaitu 3 saham yang masih under value, beserta analisanya. Lewat klik link yang saya taruh di deskripsi atau di komen yang sudah saya pin. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.